Kalau sekolah ini dipegangkan NU, ngapunten kadang-kadang hilang ya. Rumah sakit dipegangkan NU full ya, hilang ya. Mboten semerap bu, kecantol rokok tak kecantol nopo, dan itu terbukti. Sehingga ketika memasrahkan ini lebih senang ke ibu-ibu sebenarnya. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Ibu Ani Maslahah. Tadi Pak Samsu Hari melewatkan beliau. Kalau Ibu Gubernur sudah ada bangunannya, Pak Bupati ada namanya, tadi harus disebutkan beliau. Karena saya yakin kalau jenengan sebut beliau, jasmasnya pasti turun. Nah, itu kode keras, jadi nanti kalau sudah dikode gini tinggal ditindaklanjuti. Ini yang 2 rumah ini buat Bu Ani, namanya Bu Ani, menghadap sungai Mekah, itu pasti turunnya gede. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua PW Muslimat Jawa Timur beserta semua jajarannya. Yang saya hormati Ketua PC NU Sidoarjo, Ketua Muslimat Sidoarjo beserta semua jajaran, segenap Forkopimda yang hadir walaupun diwakilkan teman-teman. Kemudian ada dari Kemenak, kemudian dari Dinas Pendidikan dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, puji syukur alhamdulillah di siang yang cukup cerah ini kita bisa hadir bersama. Insya Allah hadir pada posisi sehat baik jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad SAW. Menjadi kebanggaan Ibu Gubernur bisa hadir hari ini, sehingga acara ini menjadi lebih meriah, dan saya yakin dengan restu beliau pembangunan dan sebagainya ini pasti akan selesai. Selamat datang Ibu. Ini adalah tadi diceritakan nasi uduk dan sebagainya. Ini sudah terlihat bahwasannya memang dari perjalanan awal Ibu Gubernur sudah bersifat aktif di sini. Termasuk pertama kalinya saya ini baru kedengaran istilah Joko Loro itu baru hari ini. Dan pelakunya ternyata perempuan. Jadi ini baru pertama kalinya. Ibu Gubernur yang saya hormati, jadi Muslimat NU Sidoarjo ini salah satu pejuang yang dalam tanda kutip perlu untuk didampingi lebih lanjut. Kenapa? Melihat ngapunten, melihat semua program kerja serta rencana, salah satu banom yang punya quick win detail ini salah satunya adalah Muslimat NU Sidoarjo. Terbukti ketika sudah punya MI Muslimat NU, MTS bilingual dan MA bilingual, kemarin sempat juga mencanangkan adanya TK percontohan. Ini mungkin di tahun 2023. Ini artinya apa? Keberlanjutan itu ada, arah pembangunan itu ada, target itu ada. Ini mungkin yang harus diadopsi dan menjadi otokritik kita semua terkait pendidikan di Sidoarjo. Termasuk salah satunya ketika MA sudah ready, kita punya Unusida, Ketua PCNU. Ini harus disinkronkan. Bukan hanya ketika rekrutmen mahasiswa saja berhubungan dengan MA bilingual. Jangan sampai ketika MI-nya sudah Cambridge, MTS-nya sudah oke, MA-nya sudah oke, kemudian Unusidanya turun. Nah, ini harus menjadi otokritik kita bersama, harus kita perjuangkan bersama sehingga keberlangsungan pembangunan serta pendidikan itu ada di Sidoarjo. Nah, ini yang paling penting. Apalagi tadi mendengar quality assurance, penjamin mutu, Pak Samsu Hari ini juga ada bukunya. Ini aset lah, ini salah satu aset. Semoga sehat selalu Bapak. Tadi kelihatan jalannya agak gitu, tak kasih jamu nanti. Tak kasih jamu Mbak, tenang ya, gak usah khawatir Pak. Selanjutnya yang tak kalah penting selain keberlangsungan pendidikan yang harus kita perhatikan bersama,
setelah keberlangsungan sebuah pendidikan adalah NU, Muslimat NU, PCNU dan sebagainya menjamin bahwa anak-anak terbaik kita ini sudah ready ditempatkan di pos-pos penting yang ada. Ini yang harus kita tata bersama. Apalagi kebetulan Sidoarjo ini adalah dikuasai dalam tanda kutip secara mayoritas NU, mayoritas secara politik, mayoritas punya bupati, punya DPR banyak, punya DPR provinsi banyak, punya DPR RI banyak. Pos-pos ini yang harus kita jaga bersama. Pos-pos ini yang harus kita perjuangkan bersama, sehingga goals untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat Sidoarjo dalam tanda kutip Nahdliyin ini bisa terjamin ke depannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semua, matur nuwun waktunya. Semoga ini menjadi ladang pahala kita semua. Bukan hanya mencerdaskan, menjaga aset Nahdliyin, tetapi memperjuangkan masa depan Nahdliyin ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur dan akan dilanjutkan dengan Grand Launching Boarding School yang akan ditandai dengan penekanan pada layar LED. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Hadratal mukhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, khususipun panjenenganipun Rois Surya PCNU Sidoarjo, Al Mukarrom Kiai Abdul Mujib, Kiai Abdul Salam Mujib, ugi sedanten pimpinan cabang NU ingkang rawuh, Al Mukarramah Bu Nyai Fatma Asgaf, tanduranipun kuwatah mugi dados jariyah panjenengan Bu Nyai Fatma. Pak Bupati Sidoarjo yang saya hormati, dan saya perempuan yang luar biasa pergerakannya dalam memberseiringi membangun Jawa Timur. Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Ani Maslahah, matur nuwun. Keberseiringan beliau nanti saya ingin menyampaikan beberapa slide yang sudah kita lakukan bersama antara Pemprov dan tentu DPRD, Bupati, Wali Kota, masyarakat se-Jawa Timur. Bu Nyai Masrura Wahid, guru saya muridnya beliau, Kiai Mujib. Mudah-mudahan beliau diparingi kesehatan, kekuatan, dan tentu terus memberikan pencerahan pada seluruh jajaran muslimat se-Jawa Timur. Ibu Ainun Jariyah, Ketua PC Muslimat NU, seluruh jajaran pimpinan cabang, pimpinan anak cabang semua yang saya cintai, saya banggakan, keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Pucang, MTS, dan sekarang MA bilingual. Yang tadi saya tanya Bu Ainun, bilingual itu bahasa apa? Rupanya yang dihitung adalah bahasa asing, Arab dan Inggrisnya. Bahasa Indonesianya tidak dihitung. Padahal saya rasa pasti adalah mata pelajaran tertentu yang dengan bahasa Indonesia.
itu artinya trilingual, atau kita boleh menyebut bahwa ini MI, MTS, dan MA multilingual. Saya rasa ini Pak Samsuhari boleh dijadikan catatan telaah panjenengan. Rasanya master plan dalam pengembangan lembaga di sini sudah sangat detail. Seluruh pimpinan dari unit MI, MTS, dan MA semua yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, saya berkesempatan hadir bersama beberapa kepala OPD, ada yang staf ahli juga, kemudian dari Kesbangpol juga, dari Biro Kesra juga, dan ada dari pendidikan. Mudah-mudahan beliau-beliau hadir kemudian punya nafas yang sama, bagaimana pengembangan dari sebuah lembaga pendidikan yang memberikan referensi pada kualitas outputnya, tetapi juga ruh spiritualitasnya. Ini sangat dibutuhkan hari ini dan yang akan datang. Ketika kita berbicara 4.0, Pak Samsuhari, saya mencoba melakukan telaah agak detail. Ngeten, para kiai bunyai, kalau kita berbicara soal bagaimana transformasi digital pada industri 4.0, kritik pertama justru dari Jepang. Karena kalau 4.0 itu mengedepankan teknologi manusia menjadi remote saja, meremote robot bergerak kemana, melakukan apa. Padahal aspek spiritualitas itu ada di manusia, bukan ada di robot. Rasa kasihan, senang, bahagia itu ada di manusianya, bukan di robotnya. Lalu muncullah society yang tadinya industri 4.0 menjadi society 5.0. Itulah yang menjadi koreksi Jepang. Kita ini harus melakukan transformasi dari 4 ke 5, Pak Samsuhari. Pada saat itu kemudian Pemprov Jawa Timur mengundang pakar-pakar. Tidak bisa kalau kita manusia kok dikendalikan oleh teknologi. Teknologi ini yang harusnya dikendalikan oleh manusia. Kemudian kita membuat pengerangkaan. Jadi Kiai Mujib, kita membuat pengerangkaan. Pengerangkaan ini loh bedanya antara teknologi dan ini manusia. Kalau manusia itu ada sisi spiritualitasnya. Kalau manusia ada sisi sensing, ada sisi rasanya. Manusia itu ada moving. Pada posisi seperti ini kemudian kita membuat pengerangkaan. Setelah pengerangkaan itu dipandu oleh lembaga yang cukup strategis dari pusat, kita memang mengundang untuk bisa membantu kami memformulasikan jangan manusia dikendalikan robot. Robot ini dibikin manusia dan harusnya juga dikendalikan manusia untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada kehidupan kemanusiaan, kira-kira begitu. Setelah itu kami masih melanjutkan konsep yang kita sedang kembangkan di BPSDM Pemprov ini dengan lumayan banyak guru besar di ITS, termasuk di dalamnya adalah Profesor Muhammad Nuh. Kami menyampaikan bahwa ini konsep yang sedang kita kembangkan di Pemprov. Jangan kemudian nanti orang itu pokoknya iki nek gak 4.0 telat, iki nek gak 5.0 telat. Nah, tidak semata-mata seperti itu. Ada sisi yang akan hilang, sisi hablum minan nasnya. Yai, jadi Pak Bupati, Pak Presiden Jokowi pernah menyampaikan ketika Steve Jobs belum meninggal ini, beliau diajak main pingpong tapi pakai kacamata VR. Lalu kata beliau, seolah-olah main pingpong, seolah-olah ada sparring partnernya. Kata beliau, berkeringat juga, tapi ini sebetulnya
main pingpong seolah-olah main pingpong, padahal tidak. Nah, kemarin AFF ini, Gus Mukhtar, Pak Bupati, selesai AFF, kemudian panitia AFF yang di Singapura ini langsung diwawancara oleh media. Apakah pada saat kompetisi AFF yang akan datang akan menggunakan VR atau tetap main bola langsung? Panitia yang dari Singapura itu bilang bahwa kita belum pernah mempertimbangkan AFF dengan main bola seolah-olah main bola, tapi padahal itu virtual. Virtualnya itu ya dengan alat, bukan dengan main bola sungguhan. Kiai Mujib mungkin bisa membayangkan kalau seolah-olah silaturahim, seolah-olah salat berjamaah, seolah-olah salat Jumat di masjid, seolah-olah. Ini sesuatu yang kritikal, Kiai, kritis menurut saya. Maka waktu itu kita mengundang satu lembaga cukup strategis di Jakarta. Saya minta tolong dipandu yang saya maksud ini. Jadilah kemudian pengerangkaan, ini loh sisi kemanusiaan, ini sisi dari robotik digital technology. Hari ini transformasi digital adalah sebuah keniscayaan. Tetapi bahwa ini tetap harus dikendalikan oleh manusia. Maka tidak menutup kemungkinan, Kiai, tiba-tiba kemudian ada baksul masail. LBM ini di Sidoarjo tiba-tiba kiai-kiai muda, para gus-gus itu kemudian membuat forum di baksul masail membahas bagaimana kalau sholat jamaah atau sholat Jum'ah secara virtual. Ini ya bukan sesuatu yang mosok sih gitu. Tapi sangat mungkin suatu saat akan bertemu. Yang ini para fuqahanya bilang begini, para ahli teknologinya bilang begini. Nah, ini menjadi bagian penting yang tadi Pak Samsuhari sudah menyampaikan 4.0 itu lebih mengedepankan teknologi. Kalau 5.0 itu memperseimbangkan antara aspek manusianya dan aspek teknologinya. Nah, sekarang ini sudah masuk pada 6.0. Percepatannya luar biasa. Sekarang ini kembali Pak Samsuhari karena tadi yang sambutan. Jadi sekarang ini orang sudah akan bergerak ke artificial intelligence. Kita ini belum mengadopsi artificial intelligence, sudah akan lagi keluar di atas itu, namanya metaverse. Teknologi luar biasa. Dan oleh karena itu transformasi digital seperti ini perlu dilakukan, tetapi bahwa tetap harus dikendalikan. Jangan sampai nanti sungkem virtual, waduh repot ya, semua divirtualkan. Ada hal yang di dalam proses pembelajaran saya menyampaikan proses takdib itu nggak bisa virtual, proses tarbiyah nggak bisa virtual, proses tadris bisa, proses taklim bisa, tapi kalau proses takdib ya apa caranya ngitung sopan santun karakter kok secara virtual, mboten saged. Harus dipastikan bahwa siswa santri masuk iku ya pancene hormat saestu, mboten hormat seolah-olah hormat. Seolah-olah. Nah, ini yang saya mohon kita semua membangun keberseiringan dan keberseimbangan. Takdib pangapunten Kiai Mujib ndak bisa virtual. Tarbiyah ndak bisa virtual. Jadi kalau ngitung kesantunan anak, keberadaban anak nggih dicek. Bener enggak, jangan-jangan cuma pura-pura. Wong sak mangken menika misalnya ada webinar, seolah-olah tampak padahal tidak, fotonya tak dipajang. Saben ngaten. Nggih, Gus Bupati sudah. Jadi kalau ada ini, ada rapat gitu, seolah-olah dia nampak padahal fotonya tak dipajang. Kok ono gambar gak gerak-gerak ya, ternyata bukan orangnya yang datang. Cuma ndak enak kalau ndak datang secara virtual, maka fotonya yang dipajang. Maka saya ingin menyampaikan tarbiyah nggak bisa secara virtual, takdib ndak bisa secara virtual. Dalam kondisi seperti inilah
madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah ini menjadi bagian penting untuk mengisi relung-relung kehidupan seperti ini. Nah, tolong kalau di master plan-nya harus mendapatkan penguatan, monggo. Di Pemprov ada tim BPSDM yang sudah mencoba menyingkronkan ini sisi digital, ini sisi human. Sisi human itu nggak bisa digantikan di beberapa hal. Pangapunten, saya ingin nitip beberapa hal. Ini lebih sebagai tahadus bin ni'mah dari proses yang tadi saya matur antara Pemprov dan DPRD Provinsi Jawa Timur, tentu Bupati, Wali Kota, Forkopimda semuanya, dan seluruh masyarakat elemen strategis di Jawa Timur. Alhamdulillah ternyata Kiai Mujib, Bu Nyai Fatma, Jawa Timur ini rilis dari Kemendagri tanggal 2 kemarin, tapi baru diumumkan dirilisnya tanggal 3. Jawa Timur ternyata pendapatan asli daerah tertinggi se-Indonesia. Alhamdulillah. Pada saat kita mengalami pandemi COVID. Artinya proses manajemen pemerintahan insya Allah berjalan baik meskipun kita sedang mengalami pandemi COVID. Dan tentu para wajib bayar pajak itu ternyata tetap taat. Jadi prosentasenya ini bidangnya Bu Ani Maslahah ini kalau di DPRD. Jadi kita secara prosentatif kenaikan kita tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Iya, next ada lagi. Nah, pangapunten. Ini Jateng, Jogja, Bali, DKI, Jakarta, dan Banten. Ternyata kita di Jawa Timur ini indeks kebahagiaan tertinggi di Jawa dan Bali. Biasanya indeks kebahagiaan menika cukup tinggi di Jogja dan Bali. Ternyata untuk tahun ini menika rilis saking BPS, saya menerima tanggal 3 pagi bahwa ternyata se-Jawa dan Bali dari indeks kebahagiaan ternyata Jawa Timur tertinggi. Hitungan dalam Kiai, mungkin istighosahnya tetap lancar meskipun pandemi COVID. Dadas zikir sendiri maupun berjamaah tetap lancar meskipun pandemi COVID. Sehingga ada kebahagiaan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Rodok tenang Yai amargi nggih anggene munajat tetap berjalan, apalagi kalau melihat bahwa la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Pokoknya Gusti Allah insya Allah paring ujian yang kita mampu mengatasinya, sehingga indeks kebahagiaan Jawa Timur tertinggi di antara Jawa dan Bali. Maka ibu-ibu jangan lupa bahagia. Next. Ya. Ini dalam mugi badhe matur para kiai bunyai. Kalau se-Jawa Bali ini adalah Inmendagri nomor 1 tahun 2002. Berarti Inmendagri pertama di tahun 2002 itu membuat pemetaan PPKM berlevel se-Indonesia. Kalau untuk se-Jawa dan Bali, kabupaten kota di Jawa Timur ini tertinggi PPKM level 1-nya. Termasuk yang sangat kuat adalah Sidoarjo. Matur nuwun Gus Bupati. Tapi tertinggi di Jawa Bali itu ternyata kita juga tertinggi se-Indonesia. Alhamdulillah. Jadi PPKM berlevel ini artinya bahwa insya Allah vaksinasinya cukup bagus. Insya Allah masyarakatnya cukup disiplin menjaga protokol kesehatan. Tetapi bahwa Omikron ini tidak boleh dianggap sepele. Kenaikan dari yang terkonfirmasi Omikron, kita melihat di beberapa negara di Eropa, di Amerika itu 3 hari lalu, sehari itu sempat 1 juta, sehari, bukan total. Di Inggris mungkin 4 hari yang lalu, sehari itu sempat mencapai 500.000. Percepatan transmisinya cepat sekali. Oleh karena itu untuk PTM pembelajaran tatap muka di MI, MTS maupun MA di sini
saya juga minta tolong tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Berikutnya adalah ini yang saya ingin pesan seluruh keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Aliyah yang ada di sini. Grand Syekh Al-Azhar itu pesannya seperti ini. Kami sudah lelah melihat Timur Tengah terus memanas. Pendidikan untuk generasi muda adalah jalan pertama untuk mencegah penyebaran paham radikal dan ekstrim. Kalau kita bisa menanamkan nilai-nilai Islam yang benar dalam diri generasi muda, berarti kita sudah dapat memutus jalan menuju terorisme. Ini Grand Syekh Al-Azhar agak sering menyampaikan ini, tapi saya ingin matur para kiai, bunyai, bapak sekalian, bahwa ada hal yang bisa menjadi tambahan semangat dan spirit keluarga besar MI, MTS, dan MA di sini. Tahun 2009, Kisar Mahbubani itu pernah memprediksi bahwa Renaissance, abad pencerahan, itu sudah bergerak dari Timur Tengah ke Eropa, ke Amerika, lalu ke Asia. Mungkin kalau ibu-ibu muslimat waktu itu pas saya menyampaikan, pas tidak ngantuk, pas tidak main handphone, akan ingat saya tahun 2010 sering menyampaikan, ayolah ditangkap. Abad Renaissance ini menurut Kisar Mahbubani 2010 itu masuk ke Asia. Tapi rupanya yang nangkep duluan adalah Korea Selatan. Maka sekarang drama Korea itu luar biasa dan seterusnya. Tapi kemudian 2019 Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan ini sentrum dari referensi Islam dunia, itu kemungkinan akan berangkat dari Indonesia. Saya ingin matur panjenengan semua. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi 2019 itu sudah memprediksi bahwa referensi Islam dunia itu nanti dari Indonesia. Sekarang Kiai Mujib, kalau misalnya kita nggak siap-siap, saya ini sebenarnya sedang mencari orang yang bisa siap-siap, ngoten. Bahwa referensi Islam dunia kalau dari Indonesia mestinya juga dari Jawa Timur. Apa yang kemudian saya coba lakukan sudah 2 tahun ini Kiai. Saya kirim tim dari Dinas Perpustakaan keliling ke berbagai pesantren untuk bisa diizinkan melakukan digitalisasi dari turos. Tidak semuanya mengizinkan ya. Itu tidak akan keluar kamar. Di mana ada manuskrip atau turos itu berada, tim dari Pemprov akan datang, kemudian dikasihlah itu jeli. Itu yang tadinya kurang tampak jadi terang. Setelah itu kemudian kita digitalkan. Jadi tidak mengganggu aslinya, malah aslinya lebih tampak daripada yang sudah mulai nabanggebulukan ya kitab-kitabnya itu. Sudah. Setelah itu apa yang terjadi? Kira-kira 3 bulan lalu Grand Syekh dan Wakil Grand Syekh Al-Azhar itu membahas soal Jawa Timur. Karena saya sudah mendiskusikan 3 kali dengan Syekh Hudud, Wakil Grand Syekh Al-Azhar. Saya diskusi panjang lebar, kemudian saya meminta kuota santri dari Jawa Timur untuk mendapatkan beasiswa ke sana. Insya Allah nyuwun pangestu, hari ini mereka berangkat 30 orang. Hari ini berangkat 30 orang. Bukan soal itu saja. Lalu dikirimlah dubes Mesir untuk ke Jawa Timur. Waktu itu saya menyampaikan ke Syekh Hudud metode talaki di pesantren-pesantren salaf. Beliau kaget, kok tidak pernah ada yang cerita itu ya ke saya. Pangapunten ya, jadi kalau dulu itu banyak yang ke Mesir yang dibahas apa, kemudian saya ini sebetulnya lebih kepada upaya untuk melihat sanad keilmuan. Di Muslimat dulu
saya menyampaikan yang figura besar-besar itu sanad keilmuan. Jadi kalau ada macam-macam aurat dari kiai-kiai NU itu nyambung ngoten lho. Jadi mboten syak. Ini kan banyak ya kiai. Jadi ibu-ibu ini anaknya sekolahnya top lah. Setelah itu ditanya hal-hal kaitan tahlil, hal-hal kaitan dengan nopo-nopo. Terus peguan jawab. Lah ini belajarnya kan dangu, tapi kalau dari sanad keilmuan iki lho nak. Jalur keilmuannya itu ngene-ngene iki lho nak, sampai ke Kanjeng Nabi. Wes engko nek kepengin takon-takonan ndek ngene kiai iki dan seterusnya. Itu yang saya inginkan ya, supados ndak kerepotan ibu-ibu kalau jawab anaknya. Cerita ngeten iki kuwada ya, ibu-ibu yang muwun-muwun. Satu saat saya ke Ponorogo, saya lewat Jogja. Ibu ini ngotot jemput dari Jogja untuk menjelaskan, Bu, anak saya 2 orang, Bu, dari perguruan tinggi top, Bu. Setelah pulang ini saya dimurtad-murtadkan, dimusrik-musrikan karena saya masih tahlilan. Ini PR ibu-ibu ya. Belum tentu ibu-ibu begini curhat ke kiai-kiai NU. Cerita sanad keilmuan, wes pokoknya ini kilo jalure keilmuan ini. Nah setelah itu saya cerita metode talaki di pesantren salaf. Di Jawa Timur ini yang muadalah paling 9 ya. Kalau tidak muadalah tidak masuk standar untuk Al Azhar. Ini yang belum pernah kita bahas nih, Gus Bupati. Saya 3 kali menyampaikan ini ke Syekh Hudud. Setelah itu kemudian datanglah ini Dubes Mesir baru sekitar 1 bulan yang lalu. Kemudian beliau ke Langitan, ke Sedogiri, ke Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, kemudian ke Gerahadi. Sampai di Gerahadi saya tunjukkan turos kita, manuskrip kita yang sudah dalam bentuk digital. Touchscreen ini kan cuma disentuh gitu terus sudah buka-buka sendiri gitu. Setelah itu beliau tanya, ini kitab apa ini? Sebentar saya cek, oh ini Tauhid ini, saya bilang. Ini siapa pengarangnya? Cek, oh ini ternyata Syekhona Khalil Bangkalan. Di mana Bangkalan itu? Dekat dari sini. Setelah itu saya bukakan lagi. Ini kitab apa? Saya bukakan lagi. Nah, saya ingin menyampaikan panjenengan. Setelah itu apa? Dubes Mesir itu bilang begini, Bu Gubernur, bagaimana kalau kita tukar-menukar turos ini dengan apa yang ada di Alexandria? Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, ya Allah, Alexandria itu adalah perpustakaan Islam terbesar di dunia. Perpustakaan Islam terbesar di dunia saat ini. Beliau ingin tukar-menukar turos dengan yang ada di Alexandria. 3 hari setelah itu, dubes kita di Mesir, Pak Lutfi, kirim surat. Pemprov Jawa Timur kira-kira Kak kepingin ta sister province dengan Alexandria. Ngoten. Setelah itu cepet ini prosesnya. Setelah itu kemudian saya minta visa ke Dubes Mesir. Karena kita ingin kirim tim. Tim itu dari Pemprov cuma 1 orang. 1 orang dari Lirboyo, 1 orang lagi dari pesantren di Bondowoso. Bertiga ini ke sana. Setelah bertiga ke sana, kemudian pulang. Hasilnya mana? Pun. Baru tanggal 20 Desember mereka selesai karantina. Jadi baru ini ya. Selesai karantina, mereka melaporkan hasil kunjungan ke Mesir, terutama Alexandria. Setelah itu kemudian Pak Menteri Dalam Negeri tanggal 3 kemarin itu kirim surat ke Pemprov Jawa Timur. Isinya adalah kalau Gubernur Jawa Timur ingin melakukan sister province dengan Alexandria, tolong segera diurus. Niki cepet sangat. Apa yang ingin saya aturakan panjenengan, cerita saya kok duwawa niki wau. Jadi apa yang pernah menjadi prediksi Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa beliau memprediksi nanti referensi Islam dunia dari Indonesia. Saya ini sebetulnya sedang cari kawan, ayo ditangkap. Kalau Yai kita ini punya potensi
dari Indonesia adalah kekuatan ulama-ulama Jawa Timur. Lah ini kok ya terus nyambung-nyambung. Dubes Mesir disuruh ke sini, dubes kita yang di Mesir bersurat, kita kirim tim ke sana. Pak Mendagri pun sudah minta kita mempertimbangkan untuk segera melakukan sister province dengan Alexandria. Provinsi di Mesir di mana turas dan perpustakaan Islam terbesar di dunia. Turas kita kan sudah mulai ya dijajal-jajal ngoten. Nah, artinya ini Pak Samsu, panjenengan punya MI, panjenengan semualah NU dan Muslimat Sidoarjo ini punya MI, punya MTS, punya MA. Kalau kita ingin menyongsong peradaban Renaissance, pendidikan kita harus kuat. Gitu. Pendidikan kita harus kuat. Apa yang sudah dirintis oleh MI, MTS dan MA di sini, perasaan saya terus menemukan ekosistemnya. Tapi ini harus ada tim besar bahwa ini loh Islam rahmatan lil alamin yang di breakdown oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia dan speakernya di banyak PCI yang lain. Kira-kira begitu ceritanya. Lah ini next ada video yang kira-kira video ini sedang disiapkan marketnya. Ini adalah Indonesian Islamic Science Park. Ini lahannya adalah di pintu masuk kaki Suramadu wilayah Madura. 3 menitan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ini rencana marketnya belum selesai, tapi insya Allah paling enggak 3 bulan ini selesai insya Allah marketnya. Left all my troubles and worries as I entered your mosque so gently, and as I finally stood there before you, I could have stopped my tears from falling in your presence, oh Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ini rencananya kalau ada pertemuan OKI, Organisasi Konferensi Islam Dunia, kita berharap pelaksanaannya bisa di Indonesia dan itu adalah di Jawa Timur. Jawa Timur tepatnya kita merencanakan di Madura. Ini visi misinya. Ini misinya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka. Ini rencananya museumnya gitu. Jadi stupanya ada 10, padahal walinya 9 kan Yai. Kenapa 10? PBO mangke yang ke-10 itu Gus Dur ngoten. Nggih. Terus ini sudah saya bawa kemana-mana konsepnya. Kemudian kita sedang finalisasi untuk menyiapkan marketnya dan mungkin landmarknya kita ingin
masjid kita prioritaskan dibangun dulu, tapi kan sistem ini sudah harus terencana dan terintegrasi. Kira-kira seperti itu. Nyuwun pangestu, mudah-mudahan diparingi kemudahan, kemanfaatan, keberkahan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa ini saya tayangkan, para kiai, para bunyai? Tidak ada daun yang jatuh secara tiba-tiba tanpa izin Allah. Proses ini proses lama. Saya menyiapkan ini sebelum pelantikan ya, sebelum pelantikan. Orang yang membantu menyiapkan konsep ini sebetulnya orang Jawa Timur yang sudah mengelilingi seluruh museum di seluruh dunia. Museum-museum terbaik dunia sudah dikelilingi. Lalu kita diskusi, jadilah konsep ini, tapi sekarang sedang dibikin zonasi. Mungkin zona 1 selesai dulu, zona berapa, dan seterusnya. Apa yang tadi saya matur adalah bahwa yang saya punya mimpi, apa yang diprediksi oleh Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa nanti epicentrum Islam itu dari Indonesia, dan itu kita bersiap dari Jawa Timur. Sebenarnya kita sudah menyiapkan ekosistemnya. Turos-turos saya sudah nyicil. Kemudian Indonesian Islamic Science Park, ini adalah negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Harusnya pertemuan-pertemuan OKI, organisasi konferensi Islam, itu harusnya kita yang jadi epicentrum juga. Kita bikin gravitasi supaya gerakan-gerakan untuk bisa membangun Islam rahmatan lil alamin menemukan ruang yang lebih besar, lebih luas lagi. Terakhir saya menyampaikan terima kasih ke seluruh jajaran PCNU. Tadi saya menyampaikan ke Bu Ainun, ya apa ceritane kok NU setuju ono MA. Dulu MTS kan saya sempat hadir. Itu biasanya iki duduk wilayah muslimat, iki wilayah ma'arif. Nah, artinya bahwa memang NU di Sidoarjo itu berpikir jam'iyah, bukan berpikir sektoral. Matur nuwun sangat Kiai. Kalau saya menyampaikan terima kasih ini ya terutama sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU. Matur nuwun semuanya dan selamat sukses, bahwa pada hari ini kita akan melakukan grand opening atau grand launching boarding school dan peresmian pembangunan di tahap 4 MI Muslimat NU Pucang, MTS bilingual. Menurut saya ini MTS trilingual atau multilingual Muslimat NU, dan MA bilingual Muslimat NU. Muslimat Sidoarjo luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu dibahagiakan Allah dan calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Sehat ibu dan umur panjang, manfaat barokah, amin. Matur nuwun, dan atas nama kita semua dengan mohon ridho barokah Allah, kita bersama-sama memberikan doa atas peresmian tahap keempat dari MI, MTS dan MA bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Dan bersama-sama kita nanti akan menandatangani prasasti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu untuk tetap di atas panggung. Selanjutnya berkenan menampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, Ketua PJ Muslimat NU Sidoarjo. Berkenan hadir di atas panggung. Berkenan Ibu Gubernur untuk mengambil tempat. Peresmian boarding school dalam hitungan 3, 2, 1. Berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu atas diresmikannya boarding school Madrasah
Muslimat NU Sidoarjo. Selanjutnya penandatanganan prasasti peresmian. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kita ukur di sini aja di media sosial. Kepada Ibu Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur, pada PCNU, kepada Rois PCNU, Bapak Hari, Bapak Hamim, Bapak Anto, foto bersama selesai. Ibu Gubernur Jawa Timur beserta pendamping dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara seremonial peresmian Grand Opening Boarding School Muslimat NU pada pagi hari ini. Atas kehadiran Ibu Gubernur Jawa Timur disampaikan terima kasih. Dilanjutkan dengan peninjauan gedung boarding dan didampingi oleh para undangan, Bapak Bupati Sidoarjo, Ibu DRA Haja Amin Jaria, Ibu Ali Maslahah, seluruh VIP dimohon untuk mendampingi. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Gubernur masih sedang mengikuti Fitcon, sehingga untuk peninjauan setelah Fitcon. Terima kasih. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.